dokter beneran nih pengen tutup mulutnya Kak Niki, diperjelas lagi di situ gitu. Iyalah aku mau damai-damai aja biar aku bisa jualan. Lagian dokter gimana sih? Masa dokter jual skincare berbahaya? Iya, yang dibeli Kak Niki itu udah aku tarik semenjak dia udah dapetin itu di e-commerce. Kan aneh. Itu ada loh di rekaman 9 menit. Dan gue inget banget. Dan itu bisa jadi bukti. Oh iya, tapi kan tidak diindahkan sama Polda Cyber. Loh. Itu. Alasan? Buktinya gue dijadiin tersangka hari ini. Tapi aku ada kerjaan, alhamdulillah aku dapat program baru buat Hai, selamat hari Senin. Seneng banget Nyai. Keren lo ya, tersangka lo. Tapi mantap, jobnya makin lancar. Keren kali sih Nyai dong. Keren kali sih Nyai. Biasanya orang kalau udah jadi tersangka tuh langsung ngeredup ya, langsung gak ada job ya, sepi job ya. Ini luar biasa guys, luar biasa sosok Nyai Nikita Mirzani. Jobnya melimpah, mantap, keren gak tuh? Nah itu namanya kalau rezeki gak kemana shy. Kalau rezeki nggak kemana shy, selagi itu halal shy, di jalan yang benar shy. Pokoknya mantap tuh Nyai ya, mantap. Makin menyala Nyaiku, makin menyala, pokoknya makin mantap. Gimana tuh? Panas di tetangga ya, tetangga panas kipas. sudah dijadwalkan hari ini, memang syuting dari bulan Januari, jadwalnya udah masuk gitu. Dua menit lagi ya, 2 menit lagi. 2 menit lagi aku live. Ya mohon maaf kalau ada yang kecewa, mohon maaf, tapi aku pasti mentingin kerja dulu karena mau lebaran. Pasti para pekerja, pegawai itu pasti pada minta THR. Kalau THR lebaran kan ngasihnya harus full ya Umi ya. Betul. Harus full tuh Umi mau kawin. Jadi kerja dulu biar bisa ngasih THR ke orang-orang yang kerja di rumah, ke pegawai. Mohon maaf kalau ada yang kecewa. Kami syuting apa? Aku syuting program baru buat di mana Umi, IndiHome. Jadi kamu harus, waalaikumsalam. Jadi kamu harus berlangganan. Mamanya, masa lupa sih Mama? Lupa, kan jarang syuting bareng sama Umi. Ya kan di studio dia yang waktu. Iya kan udah lama, lupa Ma. Ini sandalnya gini kan? Ya oke gitu. Ini boleh. Aku kalau dipanggil pasti datang karena pengennya cepet-cepet selesai. Tapi kalau nggak ada panggilan ya kayak mana? Ditanya yang Tak panik hadapi Dokter Reza Gladys, Nikita Mirzani heran dirinya jadi tersangka. Kenapa harus dirinya? Nikita Mirzani kuak fakta terbaru terkait kasusnya Dokter Reza Gladys. Diketahui, Nikita Mirzani kini menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan atas laporan dokter dan pengusaha produk kecantikan kulit tersebut. Namun, ternyata sebenarnya Dokter Reza Gladys hanya melaporkan Mail Syahputra, yaitu asisten dari Nikita Mirzani. Nikita Mirzani pun heran atas penetapannya sebagai tersangka atas laporan dari Dokter Reza Gladys. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Laporkan gua kasus dugaan pemerasan dan TPPU pencucian uang. Katanya pelaporannya 2024 ya? Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemerasan oleh Dokter Reza Gladys. Menarik untuk kita bahas. Sebelumnya teman-teman jangan skip video ini, tonton sampai habis. Aku akan mencoba merangkum sedemikian rupa dari video yang berikut ini, yang aku stage ini. Yaitu di situ NM menjelaskan bahwa dia merasa dia tidak melakukan pemerasan. Yang ada, lu udah ngasih gue duit, ngapain lu merasa diperas? Itulah ya bahasa singkatnya. Jadi begini, awal mulanya terjadi adalah Dokter Reza Gladys, kata NM, menjual produk berbahaya yang seperti jarum suntik. Jadi memang di Indonesia ini dilarang untuk menjual produk yang berbau jarum suntik.
ya secara OTC atau dijual beli bebaskan yang secara bebas, karena namanya jarum-jaruman itu baiknya dilakukan oleh pihak yang berkompeten seperti di klinik-klinik. Tapi kalau penjualan secara bebas itu memang dilarang oleh BPOM karena bisa berakibat bahaya dan fatal seperti itu. Nah, ternyata NM ini memiliki produk Dr. Reza yang berbahaya itu. Kemudian tercium kabar oleh si Dr. Reza kalau dia tahu produknya ada di tangan NM ini bakal bahaya, bahasa kasarnya gitu ya. Ketakutannya nanti kalau sampai NM berkuar-kuar dan nge-review itu produk, habislah ya, takutnya kredibilitasnya rusak ya, kepercayaan masyarakat, produknya nanti takutnya dibully dan orang nggak percaya lagi. Mungkin itulah akhirnya Reza memutuskan untuk melakukan pendekatan dengan NM. Berkali-kali dia mencoba bagaimana caranya untuk bersilaturahmi atau ketemu NM, mulai dari Dr. Oki ya, menghubungi Dr. Oki sampai akhirnya berujung ke si Mail, asistennya si NM. Nah, melakukan beberapa kali panggilan tidak direspon dan akhirnya sampailah ada suatu waktu si Mail merespon. Inti percakapannya seperti ini: aku mau ketemu sama NM, kata Dr. Reza. Terus Mail ngomong, mau ketemu apa, buat apa gitu ya. Terus Mail ngomong ini Mail ya, Mail ngomong kalau ketemu NM itu ya kan artis, nggak bisa dong modal gratisan doang ya, itulah intinya ya. Kemudian ini menawarkan, emang berapa intinya ya, berapa ini aku ngasih, gitulah intinya. Nah, di sana terjadi negosiasi ya. Berawal si Mail bilang ya udah 5M gitu kan, akhirnya negosiasi 4M gimana gitu. Aku tanya suami aku ya, kata Dr. Reza. Akhirnya putus di situ. Kemudian akhirnya di follow up kembali oleh Dr. Reza. Akhirnya dia setuju 4M kalau tidak salah, koreksi saya kalau salah. Nah, menurut saya ini, pandangan saya itu menurut saya tidak pemerasan juga, karena ibarat kata itu kayak red car-nya NM lah ya. Ibaratnya siapa sih yang nggak tahu NM ini kan dibayar mahal ya. Apalagi mungkin dari ketakutan Dr. Reza, wajar lah, karena tahu aja lah kalau mulutnya NM udah ngomong salah-salah bisa salah kaprah seperti itu. Itu mungkin ketakutan dari Dr. Reza. Tapi pertanyaannya satu loh Dr. Reza ya. Ini satu yang mohon dijawab banget kalau video ini sampai di dokter. Bener nggak sih dokter menjual produk berbahaya seperti itu kemarin yang pakai jarum-jarum suntik? Benar atau tidak? Kalau benar saya kecewa sama dokter. Harusnya kan dokter yang lebih tahu aturan regulasi BPOM bagaimana penjualan secara OTC di bagaimana. Harusnya dokter mengerti kenapa, demi apa menjual produk seperti itu. Emang kenapa, buat apa gitu. Jadi saya juga sebagai masyarakat akan mempertanyakan hal itu kenapa gitu. Selanjutnya, Nikita Mirzani menyebut kini pihak Reza tengah panik lantaran disebutkan Reza awalnya hanya melaporkan dugaan pemerasan Mail saja. Ditegaskan Nikita Mirzani dirinya tak ikut dilaporkan oleh pengusaha skincare tersebut. Mungkin yang panik yang melaporkan Mail ke polisi. Karena si Reza ini nggak ngelaporin Nikita Mirzani ke polisi, yang dilaporin adalah asistennya, jelas Nikita Mirzani. Namun, kini ibunda Loli itu justru dibuat heran, namanya ikut terseret sebagai tersangka. Meski begitu, diakui oleh sang artis tidak ada rasa panik sedikit pun dalam dirinya. Ia malah bersemangat ingin membuktikan dirinya tak bersalah saat persidangan nanti. Nah, kenapa Nikita Mirzani bisa ditersangkakan? Nanti dibuktikan di pengadilan, tugas dari Nikita Mirzani. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Hari Senin ini adalah Nikita Mirzani akan dipanggil Polda Metro Jaya dengan status tersangkanya. Menurut kalian, dia akan pakai baju oranye apa enggak? Kalau saya bilang ya, ingetin ya, saya bilang dia pakai baju oranye. Kedua, ini peringatan buat teman-teman semuanya. Kalau ada seseorang ini lagi ada kasus dan dia menawarkan uang kepada kalian, adapun kalian orang tenar, adapun orang itu kalian tuh orang luar biasa, kalau orang menawarkan uang tidak ada kontraknya, kalian jangan terima. Harusnya sesuai dulu perjanjian hitam di atas putih. Menurut informasi ini, Nikita Mirzani ini tidak ada hitam di atas putih, dan itulah kesalahannya. Walaupun katanya ini untuk endorsement, harusnya dalam uang 4 miliar itu harusnya ada hitam di atas putih. Buat teman-teman, ada orang menawarkan, kalian terima, tapi sodorkan tuh MOU-nya. Untuk apa uang ini? Buat endorsement atau buat apa? Ternyata tidak ada MOU-nya. Nah, harusnya harus ada MOU-nya. Buat teman-teman semuanya, doain ya, semoga permasalahan Nikita Mirzani ini biar selesai. Dr. Gladys, mudah-mudahan tabayun aja lah. Dr. Gladys, tabayun aja, tabayun. Saling memaafkan. Dan ini mudah-mudahan ini pelajaran buat kita, pelajaran buat Nikita Mirzani, dan juga pelajaran buat Dr. Gladys. Yang terakhir, Nikita Mirzani tegas membantah dirinya pernah memiliki hubungan dengan Reza Gladys.
Lebih-lebih, ia tak pernah bertemu hingga berkirim pesan dengan Reza sendiri. Seharusnya Nikita Mirzani tidak bisa ditersangkakan karena dia merasa tidak berhubungan dengan si manusia silver, yaitu Reza Gladys. Tidak telepon, tidak ketemu, tidak whatsappan, terangnya lagi. Nikita Mirzani harus membuktikan benar atau enggaknya tuturnya. Ibu 3 anak ini turut mengungkapkan perasaannya kini pasca menjadi tersangka. Dituding panik jadi tersangka, Nikita menyebut dirinya dalam keadaan yang sangat tenang. Pasalnya, ini bukan pertama kali Nikita harus berurusan dengan masalah hukum. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Seguran TV, pamit, sampai jumpa.